Hari ini saya ingin bagikan, ya, judulnya adalah Right Voice Brings Right Power. Jadi maksudnya kalau kita dengar suara yang benar, suara yang tepat, maka itu akan membawa kepada keputusan yang tepat, pilihan tepat, dan saudara akan melihat kuasa. Ya kan, kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara. Nah, tadi pagi waktu doa ini kan, lalu terbuka ini ayat saudaraku. Wahyu pasal 4 ayat 1. Ini jadi awal daripada firman Tuhan, ayat nats kita. Ini sebenarnya penglihatan daripada Rasul Yohanes, seorang murid Tuhan yang merasa dikasihi Tuhan. Saudara, jadi orang yang dikasih, kita sudah bahas 2 hari yang lalu tentang orang yang dikasihi Tuhan, yang merasa dikasihi Tuhan, yang bisa menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, menjadi orang yang kuat menghadapi yang namanya penganiayaan, penderitaan. Dan orang ini yang dipercaya Tuhan untuk apa? Ngurus mamanya, Maria. Dan juga dipercaya Tuhan untuk melihat rahasia sorga, rahasia masa depan yang ditulis dalam bentuk pewahyuan. Nah, di sini Rasul Yohanes, saudaraku, dia tulis, di dalam Yohanes 4 ayat yang pertama, mari kita baca sama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, di sini Rasul Yohanes dia bilang begini, sesungguhnya sebuah pintu ya terbuka di surga. Dan suara yang dahulu telah kudengar. Jadi saya dapetin gini saudara kalimat ini. Ini kan yang dilihat tentang surga. Kalau kita bisa mendengar suara yang benar, right voice, maka kita akan melihat. Kalau kita bisa mendengar suara yang tepat, suara Tuhan, suara kebenaran, suara firman, maka kita akan melihat saudara, pintu surga akan terbuka. Katakan amin. Nah sekarang yang jadi masalah gini, apakah saudara sedang mengalami atau mendapati kayaknya kok pintu-pintu ini tertutup dalam kehidupan saudara. Ya, pintu sorga kok sepertinya ketutup. Pintu-pintu berkat ini tertutup. Seperti nampaknya kok pintu neraka yang terbuka. Semua sepertinya seperti tulang kering gitu loh. Ke situ tulang kering, situ tulang kering. Semuanya kok jadi gini semua. Saudara perlu mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara kemenangan. Katakan amin. Suara Tuhan itu adalah hasil daripada kerinduan. Kalau saudara mau dengarkan suara Tuhan, ini suara Tuhan buat saudara. Hari ini, ya kan saudara bisa dengar suara Tuhan ini. Suara kebenaran ini. Lewat apa saudara? Pengajaran firman Tuhan. Lewat Alkitab. Waktu kita naikkan nyanyian pujian penyembahan buat Tuhan. Kita sharing saudaraku. Memang suara Tuhan tuh susah dimengerti. Ya bahasa Tuhan. Kemarin sudah bahas, kita sudah bahas ya. Suara Tuhan itu sebenarnya adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan, tuntunan Tuhan. Suara Tuhan itu adalah sebenarnya perintah Tuhan. Suara Tuhan itu yang saya sebut sebagai apa? Right voice. Right voice brings right choice. Sama right power. Kalau kita mendengar suara yang benar, suara Tuhan, maka pilihan kita akan benar. Ya kan? Kalau pilihan kita benar, ya saudaraku, ya sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami mujizat, kemenangan yang gilang gemilang. Saudara di dalam kitab Yosua ya, Yosua pasal berapa? Konfirmasi. Kalau tidak salah Yosua pasal 6 saudaraku, ayat yang pertama. Di situ ditulis saudaraku, ya kan? Dalam pada itu Yeriko
telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Saudaraku yang kasih Kristus, pintu gerbang Yeriko tertutup. Padahal Yeriko adalah kota yang harus dimasuki. Kota pertama yang harus dimasuki. Untuk apa saudara? Mendapatkan tanah perjanjian. Pintu ini tertutup. Saudaraku yang Kristus. Tapi dengar baik saudara. Suara Tuhan itu datang kepada Yosua. Di dalam ayat yang kedua, di sini katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah. Yosua 6 ayat 2, aku serahkan kepadamu apa? Yeriko itu beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara tahu? Jadi rupanya suara Tuhan ini, suara firman Tuhan inilah yang membuka pintu gerbang Yeriko. Sehingga Yosua bisa menghancurkan tembok Yeriko yang kokoh. Bukan Yosua ya, Yosua hanya muter-muter aja sama ini kan. Tuhan yang menghancurkan, merubuhkan tembok itu. Dan Yosua menaklukkan Raja Yeriko dan juga tentaranya dan juga penduduk. Saudaraku yang Kristus, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, kalau kita dapatkan suara Tuhan, suara firman Tuhan dalam hidup kita. Kita dengarkan itu. Perhatikan itu, kita lakukan itu saudaraku sebagai pilihan kita. Saya percaya kuasa Allah akan bekerja. Hari ini kita butuh suara Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita dapatkan suara Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki pilihan yang tepat, keputusan yang tepat, tindakan yang tepat. Apa yang harus kita lakukan itu dari suara yang kita dengar. Kalau kita bisa dengar suara Tuhan, kita bisa ambil pilihan yang tepat dan kita akan melihat. Saudara, kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Saya akan bagi dalam tiga poin saudara untuk khotbah hari ini, pesan hari ini. Yang pertama adalah saudara, kita harus tutup pintu bagi iblis. Ya, tutup pintu bagi iblis. Tutup pintu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Nah, bagaimana caranya tutup pintu? Di dalam Roma 16 ayat 20 itu dikatakan begini. Semoga Allah, apa? Baca yang keras ibu bapak, 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan apa? Iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku yang kasih, mungkin hari ini saudara tuh banyak dengar suara-suara musuh, suara intimidasi, suara ketakutan. Sehingga badan saudara tuh kayaknya lesu. Itu mungkin gas di lambung tuh naik terus. Saudara ngalami vertigo. Saudaraku kayaknya badannya rasa capek, lemes. Gak tahu kenapa kok gak seger. Saudara tahu karena ada suara-suara. Yang bukan dari suara, itu suara musuh. Yang mengintimidasi. Yang membuat saudara takut. Mungkin saudara sedang mengalami serangan kuat ini dalam pikiran saudara. Sehingga kesehatan saudara terganggu. Dampaknya apa? Kacau pikiran, kacau keuangan saudara, bisnis atau hubungan dengan keluarga kacau. Maka hari ini saya mau katakan, tutup pintu bagi iblis. Artinya apa? Saudara harus membungkam suara musuh. Saudara harus tutup pintu buat iblis. Jangan kasih kesempatan bagi iblis. Gimana caranya untuk tutup pintu buat iblis? Gimana caranya tidak memberi kesempatan buat iblis? Saudara mau tahu dah apa? Di sini. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 26 27. Katakan begini saudaraku. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada apa? Iblis. Jadi saya mau nanya sama saudara. Marah boleh enggak? Boleh enggak marah? Boleh. Tapi marahnya marah yang bagaimana? Saudaraku. Kalau marah bisa aja membuat kita jadi berdosa.
Saudara, kita sedang memberikan kesempatan buat iblis. Kalau kita bisa enggak marah, kenapa harus marah? Di masa krisis ini kita mudah terpancing untuk jadi marah. Pasti. Karena keadaan, karena pikiran, saudara kurang, karena terintimidasi terus, terluka. Apa yang kita harapkan enggak tercapai. Saudara dikejar deadline itu tenggat waktu harus bayar ini bayar itu, sedangkan duitnya dari mana? Malam-malam jadi malam-malam yang susah tidur. Saudaraku, jadi kalau lihat sesuatu, dengar sesuatu, kayaknya mau naik darah. Di masa krisis ini, nasihat Tuhan, jangan simpen amarah. Kalau kita tidak menyimpan amarah kita tidak memberi kesempatan buat iblis. Kita sedang menutup pintu buat iblis. Katakan amin. Katakan amin. Caranya gimana untuk gak bisa marah Pak Sabta? Kalau memang mau meledak, saudara praktekin ini latihan. Saudaraku, mulutnya jangan dibuka. Katup. Kalau harus ngomong, pakai nada apa? Nada low. Nadanya nada low, jangan nada tinggi. Bagaimana gak marah? Gini nih, pakai nada low. Kalau saya selalu berusaha pakai nada low. Yang penting pesannya tuh nyampe ke orang itu. Sampaikan. Ya kan? Pesannya nyampe. Nyampainya bukan untuk nyakitin, tapi menyadarkan dia. Kalau kita lihat sesuatu yang penting pesannya nyampe. Kalau saudara naikin nada-nada tinggi, lalu ngomongnya nggak sesuai dengan pesan, maksudnya itu apa? Saudara buka celah buat iblis. Dan ini yang akan membuat terpuruk keadaan. Jangan tutup pintu buat setan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau masalah satu ini, kalau kita terbuka lagi kesempatan buat pintu buat setan, itu jadi tambah masalah, tambah besar. Saudara, ketika Yesus ya kan sudah mengerti masa di mana dia harus saudara disalibkan. Masa-masa dia terakhir dalam hidupnya di bumi ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 30, ini cara menutup pintu buat setan saudaraku, buat iblis ya dalam hidup kita. Kita belajar dari Yesus ini saudara. Dia bilang apa? Dia omong begini saudaraku. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus berkata pada murid-muridnya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau di kitab Yesaya katakan dia seperti domba yang keluh. Keluh itu tidak ngomong, tidak bicara apa-apa. Coba saudara pikirkan, kenapa kok Tuhan tidak mau buka mulut? Di masa-masa menderita, masa-masa sulit ini. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, ya kan, dia cukup bijaksana. Dia mengetahui bahwa ketika dia berada dalam tekanan saudara, stres, maka ia akan tergoda untuk mengucapkan hal-hal yang salah. Yesus tidak mau salah. Dan memang Yesus tidak pernah salah. Dalam perkataan tidak pernah salah. Karena dia tahu saudara, ini kita belajar. Ketika ia tiba di hari-hari terakhir penderitaannya di bumi, dia berkata, dia tuh hanya sedikit berkata-kata. Dia tidak ungkapkan, dia tidak utarakan perasaan hatinya, pikirannya kepada murid-murid. Dia diam, dia simpan ini saudara. Ini kita bisa belajar ya. Belajarnya begini saudaraku. Memang kalau kita curhat kemana-mana ya, sambil kita melampiaskan kemarahan kita, kekecewaan kita, kesusahan kita, kemana-mana kita cerita, hal itu akan bisa membuka pintu bagi iblis. Kasih kesempatan buat iblis. Kau buka pintu, dia masuk dalam hidup kita, habis. Iblis itu jahat, gak ada yang baik dari dia. Dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang dia curi pertama sukacita kita, damai sejahtera kita. Kalau damai sejahtera ini hilang, kita gak punya kuasa atas iblis. Karena tadi yang kita baca ayat yang awalnya adalah semoga Allah sumber damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran saudara dan saya, pada saat itu kita punya kuasa atas iblis. Hancurkan iblis di mana? Di bawah telapak kaki kita. Ketika ada damai sejahtera Allah,
maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Damai sejahtera itu apa? Kalau bahasa bahasa Yunani, kata damai sejahtera apa? Irene. Saudara yang namanya Irene, itu artinya peace, damai sejahtera. Artinya apa saudara? Satu pikiran yang tenang, satu keadaan yang tenang. Tenang karena apa? Adanya satu keyakinan yang kuat akan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Makanya Yesus sebelum dia tinggalkan murid-murid dia, sebelum tinggalkan dia naik ke surga, dia bilang, aku akan tinggalkan damai sejahtera. Saudaraku, tinggalkan damai sejahtera hasil daripada apa? Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Dia bilang, aku akan berikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus akan turun kamu. Ketika dia turun, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera inilah, saudaraku, yang membuat kita tidak gelisah hati kita. Kita nggak akan gentar hati kita. Katakan amin. Ini damai sejahtera yang Allah beri. Saudara, nah iblis, saudaraku, kalau kita buka pintu buat iblis, maka hal yang pertama yang diambil adalah apa? Ini warisan ini, damai sejahtera. Kita bisa taklukkan iblis kalau kita bisa jaga damai sejahtera. Kita punya damai sejahtera. Tapi kita sudah ditaklukkan oleh iblis kalau saudara sudah kehilangan damai sejahtera. Jadi bukan bagaimana Tuhan cepat sembuhkan aku, bagaimana ini ekonomi aku, bagaimana aku. Bukan itu. Tuhan mau saudara, ini loh warisannya. Sesuatu yang berharga, yang precious yang Tuhan beri. Yaitu apa? Peace. Erene. Satu pikiran yang tenang. Hati yang tenang. Karena percaya ada Tuhan yang memberikan keselamatan. Katakan amin saudara. Itu peace itu ada di sini. Katakan amin saudara. Kalau kita curhat kemana-mana dengan kemarahan kita. Kamu tahu gak betapa jahat ini. Padahal aku sudah buat begini. Oh, mau kemana-mana. Itu benar-benar saudara tuh menguras habis sukacita dan damai sejahtera. Alkitab bilang di Filipi 4 ayat 6-7. Kalau kamu susah hati, kamu marah di sini, kamu kecewa di sini, kamu takut, kamu khawatir di sini, nyatakanlah, curhatlah itu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Supaya apa? Kalau kita curhat sama manusia, damai sejahtera hilang. Kalau kita curhat sama Tuhan, maka Allah tambahkan damai sejahtera itu. Jangan pelihara saudara. Damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Jadi untuk nutup pintu bagi iblis. Supaya rencana Allah tidak gagal. Allah tutup mulutnya siapa? Zakaria. Imam Zakaria. Imam Zakaria punya istri namanya Elisabeth. Sudah bertahun-tahun dia doa untuk minta keturunan, punya anak. Tidak dapat. Sampai dia tua. Pada waktu dia harinya tua. Dan berdekatan dengan kedatangan dan kelahiran daripada juru selamat. Tiba-tiba Tuhan utus malaikat saudara Gabriel. Ketika Imam Zakaria sedang melayani Tuhan di bait Allah. Zakaria, doamu sudah dijawab. Zakaria juga udah lupa apa yang dia doakan. Saudaraku, ya kan, istrimu akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, kamu harus berikan nama dia Yohanes. Ya, lalu dia mulai bicara, mana mungkin istri gue udah tua. Langsung ditutup mulutnya, bisu dia. Sampai Yohanes itu lahir. Kenapa? Karena kata-kata kita bisa batalkan rencana Allah dalam hidup kita. Tapi kata-kata kita bisa mewujudkan rencana Allah. Membuat mujizat terjadi. Kata-kata kita
saudaraku, itu akan bisa membuka pintu surga, tapi juga bisa menutup yang namanya pintu surga. Katakan amin. Perkataan kita bisa membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Tapi perkataan kita juga bisa membuka pintu neraka dan menutup pintu surga. Makanya ditutuplah mulut daripada Zakaria. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Yesus berkata dalam Matius pasal 14. Coba kita lihat. Ini saya mau ngomong lagi tentang bagaimana menutup pintu. Pertama, saudaraku jangan marah. Curhat kemana-mana. Yang kedua, saudaraku Yesus Kristus adalah saya ingin bagikan bahwa gak usah banyak ngomong. Kalau lagi susah, ngomong sama Tuhan supaya ada damai sejahtera. Nutup pintu buat setan yang ketiga adalah apa saudaraku? Yang Yesus Kristus gini nih. Yesus kalau kita baca dalam Matius pasal 14 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama saudaraku. Sudah dapat semua? Oke. Matius pasal 14. Saya pakai Alkitab ya bacanya. 14 ayat yang ke-12. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara tahu Yohanes Pembaptis ini, saudara adalah saudara dekat. Saudara dekat dari Yesus. Ya. Yesus sangat berduka cita. Merasa kehilangan orang yang dikasihi. Yohanes Pembaptis mati dipenggal ya saudara ya. Ya, sama Herodes. Saudara, Herodes sangat berduka. Waktu dia mendengar berita duka cita ini, apa responnya saudaraku? Dengar baik saudaraku, hati-hati. Kita bisa kehilangan banyak hal. Kehilangan membuat kita berduka. Kehilangan dompet, kehilangan handphone bisa berduka. Apalagi kehilangan orang yang kita kasihi. Sangat duka. Duka cita bisa membuka pintu buat siapa? Iblis. Kalau kita terus berduka. Contoh kesaksian saya kemarin. Itu supaya iblis masuk ke satu ibu ini. Karena roh duka cita, trouble spirit, membuat rohani ngedrop, kesehatan yang ngedrop. Iblis masuk lagi di bisnis suaminya, kena masalah hukum dan lain sebagainya. Saudara bisa ngerti ketika Roh Kudus turun atasnya, memenuhi dia ada damai sejahtera. Iblis ditaklukkan, dihancurkan di bawah kakinya. Dampaknya apa? Tuhan buat pemulihan terjadi. Ibu bapak bisa nangkap di sini, katakan amin. Yesus tahu hal ini. Dia tidak izinkan roh duka cita, ya sudah terjadi. Sudah terjadi. Dia menyingkir saudara ke tempat yang sepi. Untuk apa? Doa, pulihkan hati. Pulihkan. Ketika saudara kehilangan orang yang saudara kasih, saudara berduka. Ambil waktu menyingkir sendiri. Saudara ke Tuhan, minta damai sejahtera dipulihkan. Kalau perlu saudara kumpul sama beberapa orang bisa menguatkan saudara. Katakan amin, jangan simpen duka cita itu. Seperti saudara jangan simpen kemarahan saudara. Jangan simpen rasa minder, rasa kecil hati. Jangan simpen luka-luka. Semua yang negatif jangan disimpan. Karena itu bisa menjadi tempat kediaman dari musuh. Untuk menghancurkan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara yang kasih Kristus, Yesus dia tutup pintu buat setan. Lalu apa saudara? Gak cuma tutup pintu. Kalau saudara baca di ayat 14. Ya kan? Ketika Yesus mendarat. Ia melihat orang banyak. Yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam masa susah. Tidak hanya dia berdoa minta penghiburan dari Bapa. Tapi apa juga saudara? Dia mulai melangkah. Untuk apa? Menyembuhkan orang yang sakit. Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak masuk perempuan. Dia mulai melayani. Saudara, coba. Kalau kita lagi sedang kehilangan. Cepat ambil keputusan untuk apa? Melayani Tuhan. Peduli buat tindakan-tindakan. Saudara, itulah kunci daripada menutup pintu. Buat iblis. Suara iblis. Karena gini ya. Orang yang enggak tutup pintu buat iblis. Itu suara iblis.
maka biasanya dia akan menjadi corong. Menjadi corong daripada suara iblis. Saya mau beritahu saudara, saya kaget waktu tadi pagi saya baca Wahyu pasal 13 ayat 6. Rupanya ini yang jadi suaranya. Jadi kalau bisa, kitanya orang Kristen, kita orang percaya, jangan sampai menjadi juru bicaranya iblis. Jangan menyuarakan suara iblis. Suara iblis itu apa sih? 3. Kalau kita mau lihat saudara, baca sama-sama yuk. Wahyu 13 ayat yang ke-6. Lalu saya kasih garis bawah, ini kan kurung gitu, buka kurung dan buka tutup, iblis. Membuka mulutnya. Untuk apa saudara? Pertama apa? Menghujat Allah. Yang kedua apa? Menghujat nama Tuhan dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di sorga. Lihat saudara, perhatikan sini. Ada berapa yang dihujat? Saya tulis 3, tapi sebenarnya ada 4 ini saudara. Pertama dia menghujat Allah. Dia menghujat Allah, Allah kita. Yang kita kenal namanya siapa? Yesus. Ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia hujat itu. Kedua adalah yang dihujat apa? Namanya. Namanya menyangkut apa? Namanya penyembuh. Namanya apa lagi saudara? Dia Jehovah Rafa. Dia Jehovah Jireh. Dia Jehovah Salom. Dia Jehovah Sitkenu. Dia Jehovah Rohi. Rohi itu apa? Gembala. Sitkenu itu kebenaran. Nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan. Kalau kita kenal namanya, maka sesuai dengan pengenalan kita, maka berkat itu yang akan masuk. Kalau kita kenal namanya, dia adalah penyembuh, maka kuasa kesembuhan akan bekerja dalam hidup kita. Nah, iblis dia menghujat nama Tuhan seperti itu. Nama Tuhan adalah keselamatan kita. Dia keselamatan, dia hujat itu nama Tuhan. Terus apa? Yang dia hujat apa lagi saudara? Semua mereka yang diam di mana? Di sorga. Artinya apa? Dia menghujat hamba Tuhan, umat tebusannya. Suara menghujat apa? Sorga, tempat kediaman Tuhan dan surga. Jadi suara-suara yang digaungkan iblis adalah suara apa saudara? Tidak ada Allah, tidak ada sorga, tidak ada mujizat termasuk. Karena dia menghujat nama Allah. Nama Allah itu bicara berkat yang Allah sediakan dari namanya. Saya ngerti sini. Dia menghujat hamba Tuhan. Suara iblis adalah menghujat hamba Tuhan dan apa saudara? Atau umat tebusannya. Saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak bersedialah, kita tidak mau jadi corong dari musuh, suara musuh. Amin gak saudara? Mau? Saudara katakan amin. Kita gak maulah menceritakan perbuatan musuh di bumi ini. Jadi waktu saya baca ini saudaraku ya, banyak orang Kristen dia rindu untuk ngelihat bagaimana Tuhan bisa tolong dia. Tapi di satu pihak, seperti tanpa kita sadari, ini kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Ini kebenaran nih. Kadang kita tuh nonton video tentang apa saudara? Pembunuhan, film setan, tentang kejahatan, tentang video-video yang tentang kejahatan lah. Kejahatan segala sesuatu yang negatif. Lalu kita mulai kirim satu dengan yang lain. Ini kita jadi corong suara daripada musuh. Lalu kita cerita tentang si A, kejahatan si A, si B, si B, si C. Kita cerita, dia jadi corong suara musuh. Belum lagi ada ngaku-ngakunya sih. Banyak kan akun-akunnya ngakunya Kristen. Tapi kalau saudara baca itu jadi corongnya bukan corongnya Tuhan. Bukan corong suara Tuhan. Tapi suara apa? Suara musuh. Dia hajar sesama saudara Kristen. Dia hajar gereja, dia hajar hamba Tuhan. Dia pakai judul pembela kebenaran. Suara kebenaran. Ketika seorang sudah mulai menghujat, menghakimi, pada saat itu dia jatuh. Saudara, hari ini kita mau berhenti, tutup pintu mulutmu bagi iblis.
Mari kita pilih hidup menjadi corong dari suara Tuhan. Yang menceritakan kabar keselamatan, kasih, dan kebaikan Tuhan di bumi ini. Saudara mau katakan amin. Tutup pintu. Tutup pintu. Udah kita tobat dah. Orang Kristen ada saudara masih suka nonton film horor. Ngapain nontonin perbuatan setan? Kenapa kita nggak nontonin saudaraku daripada perbuatan Tuhan yang ajaib? Katakan amin saudara. Suka film-film pembunuhan. Film-film yang segala macam. Itu kita sedang menyaksikan perbuatan iblis. Lalu nanti masuk ke dalam pikiran kita, masuk dalam bawah sadar kita. Lalu kita ucapkan itu. Hari ini kebenaran firman akan memerdekakan tiap kita. Suara apa yang saudara dengar? Suara itulah yang saudara akan kumandangkan. Ketika saudara dapatkan suara dari Tuhan, suara kebenaran, maka saudara akan melihat pintu surga akan terbuka. Pintu surga akan terbuka buat hidup saudara. Oleh karena itu, caranya gimana? Tutup pintu neraka itu. Tutup pintu bagi iblis itu saudaraku. Kita tidak mau menyuarakan. Kita tidak mau membicarakan itu. Bahkan sesuatu. Ini satu pelajaran. Kita harus latihan, saudara, latihan. Saya ngobrol sama istri, iya ya. Dulu kita ngomong seperti itu, kita buat seperti itu, wajar, gak masalah. Lalu meningkat, rasanya gak enak ya kalau ngomong kayak gitu. Kita buat seperti itu. Lama-lama meningkat, salah loh kalau kita ngomong gitu, buat seperti itu. Nanti meningkat lagi, dosa lu ngomong kayak gitu. Padahal omongannya, perbuatannya sama. Apa yang membedakan? Dari gak apa-apa, dari gak enak, rasa salah, rasa dosa, berhentilah. Kalau diterusin, kan hilang nih damai sejahtera. Kok makin sensitif itu tanda. Saudara bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Kalau dulu, saudara lakukan yang gak benar, yang salah, rasanya gak enak. Lama-lama kok jadi enak aja. Itu bukan bertumbuh, itu menurun rohaninya. Dulu enggak pernah lakukan. Karena gini, cenderungan manusia saudara, itu akan meningkat terus. Entah itu kebaikan atau itu kejahatan. Apapun. Misalnya saudara, saya juga ngobrol tentang kalau saudara suka nge-gym ya, nge-gym. Saya dari dulu suka pakai barbel gitu. Kalau saudara biasa angkat tiap hari 5 kilo. Nanti kalau saudara terus tiap hari angkat 5 kilo. Lama-lama 5 kilo itu udah gak enak lagi. Kenapa? Ya udah gak bikin capek. Mau dinaikin lagi beratnya. Jadi 7,5. Naikin lagi. Saudara itu. Saudara. Sebenarnya saudara yang suka akan nyembah. Masuk hadirat. Dulu sebenarnya hadiratnya biasa. Saudara udah rasanya udah dahsyat banget. Tapi lama-lama saudara kedalamannya itu beda sekali. Kalau ini belum, nyembah segini masih belum. Orang-orang udah ngerasain. Saudara masih, kenapa? Bukan berarti saudara tidak peka. Karena saudara sampai kedalaman yang begitu dalam. Kalau yang negatif pecandu narkoba. Dulu mungkin 1 gram, saya nggak ngerti, seperempat kayak atau setitik udah on. Lama-lama segram, naik 5 gram, lama-lama sekilo. Dia meninggal, makanya overdosis kan. Karena tubuhnya tuh minta naik. Saudaraku yang masuk Yesus. Ketika kita belajar, aku tutup pintu buat iblis apapun. Tandanya apa? Aku tidak izinkan sukacita dan damai sejahteraku dicuri. Itu nanti naik saudara itu levelnya. Katakan amin. Saya baru 1 ini. Kalau nggak habis ya besok lagi. Kan tiap hari kita. Yang penting masuk ini. Kayak saat teduh. Dulu 1 ayat aja aku baca. Doa sebentar selesai. Enak-enak aja tuh di hati. Tapi lama-lama naik ke satu perikop aku baca. Doa sebentar tinggalin. Lama-lama 1 pasal saya ningkat. Terus. Sekarang akhirnya berapa? Gak cukup kalau setengah jam.
Itu paling nggak bisa sekian jam. Saya nggak mau ngomong ini masalah pribadi dah. Sekian lama baru bisa kena. Kalau belum kena pagi-pagi saya belum dapat firmannya, belum dapat hadiratnya. Ya nggak mau, aku nggak mau keluar. Kalau gue keluar bete sepanjang hari. Dulu sebentar aja udah cukup. Sekarang nggak bisa sebentar. Itu harus jembahnya dapat, bacanya dapat. Terus bukan cuma sekedar baca, ada satu message-nya yang pewahyuannya tuh dapatnya dulu. Engkel yang baru, sudut yang baru dari pembacaan. Itu saya cari gitu. Kayak tadi pagi. Wahyu 4 ayat 1. Ya kan? Wahyu 4 ayat 1. Aku lihat pintu surga terbuka dan aku dengar suara. Apa? Roh Kudus saja. Pintu surga akan terbuka kalau kamu dengar suara daripada Tuhan. Ya kan? Kalau kamu dengarnya suara dari neraka, pintu neraka yang terbuka. Pintu surga tertutup. Nah, ini rupanya yang harus saya bagikan kepada saudara. Katakan amin. Yang kedua, kita masuk poin kedua Ibu Bapak. Ya, poin kedua kita masuk sama-sama. Ya, apa yang sebenarnya harus kita suarakan? Yang kita harus suarakan. Nyanyi dulu, bentar. Nyanyi dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara dapat poinnya untuk tutup pintu buat setan. Katakan amin. Tutup pintu neraka. Yaitu apa saudara? Tutup untuk pelihara apa? Sukacita dan damai sejahtera. Ini perlu latihan. Saudara, nanti oh iya Tuhan aku salah nih. Aku udah tahu kebenarannya ini. Saudara pas lakukan. Harus lakukan, ketika enggak lakukan hilang sukacita, bertobat. Tuhan aku mau balikan aku sukacita. Nanti lama-lama saudara ikut buat dahsyat. Kalau dulu tuh ngatain orang, nyeritain orang, jelekin orang, bisa seharian itu tenang-tenang aja. Tapi setelah saudara mulai bertumbuh, ya kan rasanya denger 5 menit, 10 menit ngomong aja udah hilang sukacita. Itu tuh rasanya gak enak. Kalau diterusin amsyong, kita ambiar. Saudara, itu Tuhan sebenarnya. Kalau dulu gampang banget marah, besar-besarin diri, wah hebat, bohong sana sini nipu, itu kayaknya biasa. Tapi setelah deket sama Tuhan, banyak doa nyembah, karena saya hilang sukacita kalau ngomong itu gak enak ya. Nah itu tandanya saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Butuh proses memang, butuh proses itu. Ya tutup pintu buat setan, buat pintu neraka kita tutup supaya pintu surga terbuka. Caranya gimana? Kita harus perdengarkan suara Tuhan, suara sorga. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, kita buka Alkitab kita. Dari Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Meliputi saya tangkap ini dipenuhi Roh Kudus ya, Yeskel. Dan ia membawa aku, dipimpin, dikuasai, keluar dengan perantaran rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Jadi kemarin tuh saya bahas saudara, pentingnya peranan Roh Kudus di masa krisis. Yaitu ini, saya mau masuk ke sini saudara sebenarnya. Mau masuk sini. Yaitu apa? Kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, lalu mau dipimpin Roh Kudus, maka apa yang terjadi saudara? Kalau kita akan dapatkan suara yang the right voice. Lalu nanti ada right
choice atau guidance. Ada tuntunan yang tepat, pilihan yang tepat. Lalu saudara lihat, ada kuasa yang tepat. Katakan amin saudara. Ini kayak Yeskel. Dia dibawa, dipenuhi dulu dengan Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu saudara yang terjadi? Dia dibawa ke satu lembah. Lembah itu ada saudara penuh dengan apa? Tulang-tulang. Lalu ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Ya, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu apa? Amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, jawabannya pas tepat. Memang kalau sama Tuhan tuh, ini kita belajar nih saudaraku. Kalau Tuhan tanya, jawabnya seperti Yeskel, saudara. Ini tulang kering, bisa gak dihidupkan lagi? Kalau orang yang gak bergaul dengan Tuhan, gak ngerti bahasanya Tuhan, bilang mana mungkin. Mana mungkin, seperti ajudan raja, perwira raja. Mana mungkin, ya kan akan terjadi, ya kan sampai Tuhan buka 3 langit, gak mungkin ada makanan yang harganya murah. Gak mungkin di masa krisis COVID ini. Gini, orang ini. Tapi kita belajar dari Yeskel. Jangan bilang gak mungkin. Dia jawabnya apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Ya, Engkau yang, kalau Engkau mau, ya bisa. Kalau itu kehendakmu ya bisa. Seperti bahasa roh kemarin saya bilang. Ada orang nanya, bahasa roh itu perlu, harus atau tidak? Jawabannya bukan harus atau tidak. Pertanyaannya bukan harus atau tidak. Mau apa enggak? Saudara mau enggak bahasa roh? Mau enggak dipenuhi Roh Kudus? Mau enggak dipimpin Roh Kudus? Itu aja. Bukan harus atau enggak. Katakan amin. Ya kan? Itu aja. Contoh-contohnya bukan ini kan. Nah, seperti ini. Engkau yang mengetahui. Ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku apa? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara, mungkin ya kan saudara merasa bahwa kemanapun saudara memandang dalam hidup ini sekarang, kayaknya di sana tuh nampaknya adalah tumpukan tulang-tulang kering. Sini anak gimana mau bayaran sekolah. Di sini suami ya PHK. Di sinilah mertua kena sakit. Kayaknya semuanya tulang kering. Saudara sendiri enggak tahu mau buat apa keadaannya. Seperti tulang kering. Tuhan memperlihatkan tulang-tulang kering itu kepada Yeskel, Nabi Yeskel. Yang dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Tuhan tanya sama dia, Yeskel, dapatkah tulang-tulang kering ini, ya kan, dihidupkan kembali? Dapatkah suamimu di masa sulit ini bisa dapatkan uang? Dapatkah penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini, ya kan, bisa sembuh lagi? Bisakah anak yang sudah jauh dari Tuhan kembali lagi ke Tuhan? Semuanya Tuhan sedang tanya. Satu keadaan yang menurut saudara ini tulang kering. Kalau mayat aja masih ada dagingnya. Ini tulang kering. Sepertinya. Kalau udah matinya udah kering, udah gak ada dagingnya, gak ada urat, gak ada apa-apa lagi. Tuhan tuh sebenarnya mau nanya sama kita. Dapatkah sesuatu krisis ini, kekacauan dalam hidupmu ini dipulihkan kembali? Tuhan tanya sama kita. Dapatkah situasi ini bisa berubah? Tuhan tanya. Bisakah orang ini yang begitu bencinya, begitu menolak saudara, Tuhan tanya, dia bisa mengasihi dan kembali hatinya? Jawab, Engkau yang mengetahui Tuhan. Jadi Tuhan suruh apa kepada Yeskel? Jangan membicarakan tulang kering.
Jangan membicarakan tulang keringmu, tapi berbicara, bernubuatlah kepada tulang kering. Berkatalah kepada tulang kering, hai tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Jangan membicarakan tulang kering. Katakan amin. Ya, kalau saudara mengalami krisis kekacauan besar dalam itu, sekarang suara siapa yang kita suarakan? Perkataan apa yang kita mau ucapkan di masa-masa krisis ini? Dengar baik ibu bapak. Ingat, perkataan kita akan mengarahkan seluruh hidup kita. Perkataan kita akan mengarahkan seluruh hidup kita. Nasihat saya adalah suarakanlah, perkatakanlah firman Tuhan kepada krisis, kepada kekacauan. Saudara bisa berkata begini nih, ya, hai krisis keuangan dan kekacauan dalam hidupku, dengar firman Tuhan. Apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau saudara sedang bergumul keuangan, saudara bisa perkatakan pada jiwa saudara, kepada keadaan saudara, ya kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara bisa contoh juga perkataan daripada Ruth. Ya seperti tadi kesaksian satu teman saudaraku yang ada di Tangerang, di Jakarta. Dia berkata, pagi-pagi bangun setelah saat teduh, saya penuh dengan Roh Kudus. Saya berdiri depan pintu rumah, saya berkata, karena saya dikasihi Tuhan seperti Ruth. Saya dikasihi Tuhan. Maka hari ini Tuhan akan kirim orang-orang yang murah hati untuk belanja sama saya. Katakan amin. Saudara bisa katakan seperti itu. Ketimbang membicarakan kesusahan, sepi dagangan. Oh, enggak susah. Saudara berkata kepada itu. Saudara bisa berkata kepada penyakit, segala sakit penyakit, dengar firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilur Yesus saya telah disembuhkan. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, melainkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara perkatakan, terus perkatakan. Katakan amin. Saudara gak boleh ngomong gini, ya memang sial banget ya aku punya anak kayak begitu. Anak aku kok gak normal, penyakitan, depresian. Kenapa gini. Gak boleh ngomong gitu. Saudara justru bernubuat tuh anak saudara. Saudara bernubuat untuk penyakit itu. Katakan amin. Mungkin saudara yang menderita sakit. Semakin kita mengutuki, semakin kita menyalahkan, semakin kita keluh kesah, itu sebenarnya kita sedang menyuarakan. Jadi corongnya siapa? Suaranya musuh. Kita tutup pintu sorga yang mau tolong kita. Ayo berhenti itu. Saudara katakan, ya bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian. Oleh bilur Yesus saya akan telah disembuhkan. Justru lewat keadaan ini nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Mungkin roh kebencian, perpecahan sedang menyerang saudara. Entah di rumah tangga, entah dengan keluarga yang lain. Saudara perkatakan, sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab apa? Kesanalah Tuhan akan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketimbang saudara terus mengeluh dengan orang-orang yang saudara kasih ini, kok gak mau bertobat, kok jauh dari Tuhan. Gimana nanti mereka hidup tanpa Tuhan, kalau mati tanpa Tuhan. Ketimbang seperti itu, saudara mulai berkata, bernubuat. Ya kan? Dengar. Sebut namanya dengar. Ya kan? Kalau kamu berseru kepada nama Tuhan, kamu akan diselamatkan. Aku dan seluruh keluargaku, semuanya akan diselamatkan. Akan melayani Tuhan, akan menyembah Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Mungkin hari-hari ini saudara ada roh yang menyiksa, kayak diintimidasi, roh ketakutan. Saudara bisa bernubuat kepada diri saudara, kepada roh itu. Bilang, iblis kau dengar, di mana ada roh Allah,
di situ ada kemerdekaan. Kebenaran yang sekarang aku ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan saya. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Suarakan saudaraku, suarakan suara ini. Saya percaya di mana ada right voice, di sana akan ada right power. Di mana ada right power, di situ akan ada mujizat. Katakan amin. Karena gini, setiap kata firman Tuhan, setiap kata firman Tuhan yang kita ucapkan, kita sedang menghidupkan perkataan itu menjadi kenyataan. Sebab apa saudara? Kita memiliki Roh Kudus. Tuhan berkata begini, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ini saatnya. Jangan berkata kepada iblis, ya, tentang masalah kesulitan. Berkata gimana? Yang tadi saya bilang, kita tuh ngomong sama setan, sama iblis, sama musuh. Kalau kita, ketika kita sedang berkeluh kesah, kita mulai menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan diri kita, menyalahkan orang. Kita mulai mengutuki keadaan. Kita mengutuki mungkin orang, mengutuki diri sendiri. Ini kita sedang membuka pintu neraka yang membawa kepada masalah yang lebih besar. Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara, ya kan? Tutup pintu bagi iblis. Buka mulut saudara. Usir iblis. Perkatakan, suarakan janji firman Tuhan atas tulang-tulang kering dalam hidup saudara. Ketika saudara mengubah suara dan perkataan saudara, saudara akan melihat kuasa Roh Kudus akan bekerja membangkitkan kembali tulang-tulang kering menjadi satu tentara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Pertama, tutup pintu buat iblis. Yang kedua apa? Saudara suarakan suara kebenaran. Bernubuat suara firman Tuhan. Yang ketiga saudara, ini penting. Setelah kita tutup pintu, kita buka pintu sorga. Lalu yang penting, yang keempat adalah ada satu tindakan iman. Dalam bentuk apa? Pujian, penyembahan. Maksudnya di sini, beberapa minggu yang lalu, pada waktu masih awal-awal menara doa, saya ada bagikan tentang kuasa pujian dan penyembahan. Pada waktu itu hadirat Allah begitu kuat. Jadi yang kita mau ajarkan waktu itu adalah bahwa gini saudara, dari hati kita itu harus ada melodi, harus ada nyanyian, ada pujian, penyembahan. Ketika dalam hati saudara ada ucapan syukur, nyanyian, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dengar baik, Allah akan hadir bersemayam saudara di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Mazmur 22 ayat 4 katakan begini. Saudaraku, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian atau tehilah. Kalau bahasa ini ya, puji-pujiannya tehilah. Orang Israel. Perhatikan gini, semua orang itu bisa nyanyi saudara. Nyanyi apa ya kan? Allah. Semua orang bisa nyanyi lagu rohani. Iya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jadi saudara, pada waktu saudara naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, dengar baik saudara, ya kan? Poin yang saya mau ngomong begini, semua orang bisa nyanyi, bisa nyanyikan juga pujian penyembahan, tapi tidak semua orang bisa tehila. Katakan amin.
Katakan amin saudara. Tehila itu adalah kita nyanyi saudara dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan orang yang bisa tehila adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang yang kenal Allah Israel. Ya kan, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tehila. Tehila itu lahir dari hati yang mengasihi Yesus. Dengar baik. Ketika saudara tehila sama Tuhan, naikkan nyanyian, pujian, penyembahan buat Tuhan. Apa yang terjadi? Allah akan bersemayam di atas pujian. Allah akan hadir dalam hidup saudara. Saya catat saudara paling tidak ada 3 hal tentang tehila, pujian, penyembahan yang saudara naikkan. Ini penting saudara. Pertama, tutup pintu, jangan ngomong. Jangan omongin perbuatan setan. Saudara. Yang kedua, kita harus omongin perbuatan Tuhan dan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus hadirkan Tuhan lewat penyembahan, pujian penyembahan. Karena apa? Pertama, kalau saudara nyanyi, kayak kata munyi nyembah, tehila, bertehila. Tehila ini meruntuhkan kuasa gelap. 1 Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Itu katakan saudaraku. Jadi musuh, saudara, kuasa gelap. Itu bisa dihancurkan saudara. Ya kan? Dihancurkan. Ketika apa saudaraku? Saudara tehila. Katakan amin. Kisah Paulus dan Silas waktu di penjara. Saudaraku di Filipi. Dia beritakan Injil. Dia dilempar batu. Dia disiksa. Masukin penjara. Badannya penuh luka. Bukan cuma badan. Bisa juga hati luka. Pikiran bisa luka. Tapi apa yang dia buat? Mereka berdua tehila. Saudara, waktu mereka tehila, apa yang terjadi? Tuhan memulihkan hatinya, pikirannya. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan hadir lewat apa? Gempa bumi. Pintu penjara terbuka. Dampaknya apa saudara? Kepala penjara itu bertobat. Seluruh keluarganya diselamatkan. Saudara, Paulus dan Silas pergi. Itu lihat saudara. Apa yang menyebabkan Paulus dan Silas itu di penjara? Siapa? Siapa wayangnya? Siapa dalangnya? Kuasa gelap ini. Yang buat dia penjara. Jadi saudara perhatikan. Segala sesuatu yang kita alami dan terjadi. Itu tidak bisa lepas dari alam yang tidak kelihatan ini. Alam yang tidak kelihatan. Itu yang mempengaruhi dan mengendalikan kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu pentingnya saudara doa, pujian, penyembahan. Supaya apa? Ketika alam yang tidak kelihatan. Kita sebut sebagai surga yang terbuka dalam hidup kita. Maka saudara akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan akan ikuti saudara. Katakan amin. Kenapa? Bersih sekitar kita. Kuasa gelap, kuasa jahat itu tidak akan pernah bisa hadir ketika Allah bersemayam di dalam kehidupan saudara yang penuh dengan nyanyian, pujian dari hati saudara. Katakan amin. Ya. Kedua, tehila itu melahirkan hikmat Allah. Saudaraku, hikmat Allah turun. Itu dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 17. Hikmat Allah turun ketika Nabi Elisa. Saudaraku, ya kan ada penyembahan. Ke atas Nabi Elisa ketika ada penyembahan kepada Tuhan lewat permainan kecapi. Nah hikmat Tuhan inilah yang menyebabkan Raja Israel mengalami kemenangan. Mereka luput saudara dari kematian karena apa? Kehabisan air. Hikmat Allah turun ketika ada penyembahan ke atas Elisa. Elisa ditanyain gimana nih caranya kami kehabisan air. Kami mati kehausan sebelum kami berperang melawan musuh kami. Elisa panggil pemain kecapi nyembah. Orang yang suka nyembah, saya percaya. Saudara, dia tidak akan hidup dalam kegelapan. Gak akan mungkin hidup dalam kebingungan. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Ada terang Tuhan. Di mana ada terang, di situ akan ada hidup. Di mana ada light, di situ akan ada life. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Terang itu hikmat. Saudara ketika ada hikmat, pasti di situ akan ada keberhasilan. Di situ akan ada kemenangan. Di situ akan ada berkat. Yang percaya katakan amin. Saudara nyembah. Nyembah dengan segenap hati. Nikmati. Jangan buru-buru. Jangan ada seperti harus ada target. Nikmati seperti Yohanes menikmati kasih Tuhan.
Kapan saudara bisa menikmati dan merasakan saudara dikasih Tuhan? Ketika saudara nyembah.